Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Sistem Informasi Wikos yang beranggotakan yang pertama Mega Zulfia Mutiara dengan NIM H1D018008. Yang kedua itu saya sendiri Atana Renta Octaviano H1D018049. Dan yang terakhir itu Agus Jumantono dengan NIM H1D018062. Ya, di presentasi ini pembahasannya yaitu yang pertama terdapat latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga fasilitas. Latar belakang akan dibacakan oleh Agus Jumantono, tujuan akan dibacakan oleh saya, dan fasilitas akan dibacakan oleh Mega Sylvia Mutiara. Oke, langsung saja ke latar belakang. Semakin bertambahnya tahun, maka kemajuan teknologi berkembang semakin pesat. Kemajuan teknologi memudahkan keberlangsungan hidup masyarakat dan juga mahasiswa. Dibangunnya sistem Wikos bertujuan membantu memudahkan mahasiswa terutama mahasiswa baru Fakultas Teknik untuk dalam memilih rumah kos sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, tentunya lebih praktis dalam mendapatkan informasi seputar rumah kos tanpa harus datang terlebih dahulu. Ya, selanjutnya merupakan tujuan mengapa kita membuat sistem informasi Wikos ini. Yang pertama itu memudahkan mahasiswa, terutama mahasiswa baru, untuk mencari kos di sekitar Fakultas Teknik. Yang kedua itu rumah kos terdata dengan baik. Yang ketiga itu mempromosikan rumah kos. Yang keempat, membantu memperkenalkan warga sekitar dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu membantu perekonomian warga sekitar. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa fasilitas pada sistem Wikos ini. Yang pertama, ada daftar rumah kos. Yang kedua, ada deskripsi rumah kos. Yang ketiga, pemesanan dan transaksi pembayaran. Yang keempat, registrasi dan memiliki akun sebagai admin, pemilik, dan pembeli. Yang kelima, forum question and answer. Ya, mungkin selanjutnya kita akan menemukan alur bagaimana proses untuk melakukan pemesanan terhadap kosan sekaligus dengan memperkenalkan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam sistem kita sesuai dengan usernya. Dan di sini Agus Jumantono itu sebagai customer, Mega Sylvia itu sebagai pemilik kosan, dan saya sendiri Atana Renta sebagai admin. Ya, mungkin untuk alurnya secara garis besar yaitu customer akan memilih kosannya terlebih dahulu yang akan dipesan. Pemesanan datanya akan masuk ke dalam pemilik kosan. Terus kemudian setelah diverifikasi oleh pemilik kosan, kembali lagi ke customer untuk melakukan transaksi pembayaran. Setelah melakukan transaksi pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran, maka data dari transaksi tersebut akan masuk ke dalam pemilik kosan untuk dilakukan verifikasi. Kemudian setelah pemilik kosan melakukan verifikasi, akan kembali lagi ke customer untuk mendapatkan kwitansi dari bukti pembayarannya. Ya, berikut merupakan demo dari sistem kita. Di sini saya sebagai customer ingin menjelaskan beberapa subsistem yang ada di website Wikos. Yang pertama infocos yaitu untuk teman-teman melihat informasi kos-kosan yang ada di daerah kampus teknik Purbalingga. Kemudian sistem kedua yaitu ada pemesanan. Di pemesanan ini kita dapat melakukan pemesanan yang setelah kita melihat infokos sebelumnya tadi. Kemudian ada transaksi ini untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudian di sini ada login ini untuk kita masuk ke akun Wikos tersebut. Jika kita tidak memiliki akun, kita lanjut saja melakukan login. Kalau kita belum memiliki akun, kita harus lakukan sign up dulu atau daftar akun.
Kemudian jika sudah memiliki username dan password, kita langsung melakukan login. Di sini saya akan melakukan login karena saya sudah memiliki username dan password. Di dalam login ini terdapat dua form tabel, ya. Yang pertama ada username yang kalian buat, yang tadi kita buat, kemudian ada password. Masukkan saja. Jika saja langsung melakukan login. Nah, di sini kita dapat mengakses info kos, pemesanan, transaksi, FX, fax, kemudian ada ikon orang. Di sini kita langsung saja melihat profil kita untuk membenarkan itu, mengetahui bahwa ini adalah akun kita. Kemudian jika kita ingin melihat kos-kos yang ada di daerah Teknik Purbalingga, kita langsung klik info kos. Di info kos ini kalian bisa melihat beberapa atau kos-kosan atau kontrakan yang ada di dekat kampus Purbalingga. Jika kita ingin melihat deskripsi langsung aja klik. Di sini saya langsung klik kontrakan Ibu Haryati atau Tadika. Kemudian dalam ini kita dapat melihat fasilitas, deskripsi, lokasi, dan harga. Jika kita sudah cocok dengan pilihan kita di sini, kita langsung saja melakukan booking atau pemesanan. Nah, setelah kita melakukan pemesanan di dalam subsistem pemesanan ini, kita dituju langsung beberapa form. Yang pertama nama kosan, nama kita, harga kosan. Di sini kita harus memilih bayar karena harganya sama dengan 12.500.000 per tahun. Kita klik yang 12.500.000. Di sini ada form keterangan tambahan. Jika kita ingin menuliskan keterangan tambahan, langsung saja kita ketik. Di sini saya akan menuliskan jika sudah, kita langsung melakukan pesan. Langsung saja klik pesan. Kalau sudah, pesan sedang diproses. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada pemilik kosan dan menu apa saja yang dapat dilakukan sebagai pemilik kosan. Langkah yang pertama yaitu saya harus login sebagai pemilik kosan. Selanjutnya, karena saya telah mendaftarkan diri sebelumnya, saya langsung saja memasukkan username dan password. Pada bagian ini merupakan tampilan awal pada user pemilik kosan. Pada bagian ini menampilkan berapa jumlah kosan yang tertera, berapa jumlah pesanan, berapa jumlah kosan yang belum dibayar lunas, dan berapa jumlah kosan yang telah dibayar lunas. Dan pada bagian bawahnya terdapat tabel data kosan yang dimiliki oleh si pemilik. Pada sebelah samping, pada bagian ini, terdapat
dashboard, data kosan, pesanan, dan pembayaran. Ini merupakan menu yang dimiliki oleh si pemilik kosan. Pada bagian data kosan, pemilik kosan memiliki fitur input data kosan dan tabel data kosan. Pada fitur input data kosan, pemilik data kosan dapat memasukkan data kosan yang baru yang ingin ditampilkan pada data kosan. Pemilik data kosan dapat memasukkan data-data yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya setelah pemilik kosan memasukkan data, maka akan muncul kosan pada tabel di bawah ini. Saya akan praktekkan untuk mengisinya. Pemilik dapat menentukan nama kosan sesuai dengan keinginannya. Saya akan memberikan contoh dan menentukan juga alamat kosan yang tertera dan benar. Pada tipe kosan, dapat dipilih laki-laki, perempuan, atau campuran, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Jumlah kamar, tentukan berapa jumlah kamar yang tersedia, jumlah kamar yang terisi, fasilitas apa saja yang ada pada kosan tersebut, deskripsi kosan sebagaimana yang sesuai dengan deskripsinya, harga kosan, lalu masukkan gambar kosan. Saya akan memilih gambar kosan secara acak saja. Lalu peta kosan. Lalu input. Maka pengisian data kosan telah berhasil. Lalu data kosan akan muncul pada bagian tabel data kosan. Seperti yang berikut ini. Kosan Haya. Lalu kita geser. Pada bagian ini terdapat aksi yaitu lihat data kosan, edit data kosan, dan delete data kosan. Pada bagian ini kita dapat melihat data kosan, edit data kosan, delete data kosan. Kita akan mencoba mempraktikkan untuk melihat data kosan. Seperti ini, deskripsi dari kosan Haya. Lalu apabila kita menekan tombol menu edit, maka kita dapat melakukan edit data kosan yang telah tertera. Mungkin kita sedikit merasa ada yang salah atau bagaimana, kita dapat mengeditnya pada bagian ini. Lalu simpan. Dan juga kita dapat menghapus data kosan yang ada. Tekan saja delete, lalu data telah terhapus. Lalu selanjutnya ada menu pesanan. Terdapat konfirmasi tabel pemesanan telah dikonfirmasi, dan tabel pemesanan telah ditolak. Pada tabel pemesanan, konfirmasi tabel pemesanan, ada bagian aksi dan di sini ada centang, tanda centang, dan silang. Tanda centang ini berarti apabila pemilik kosan menyetujui customer atau pembeli untuk dapat melakukan transaksi selanjutnya. Dan apabila pemilik kosan tidak menyetujui, maka customer tidak dapat melakukan transaksi selanjutnya. Dan apabila customer akan melakukan transaksi selanjutnya, maka harus ada persetujuan dari super admin. Apabila saya menyetujuinya, maka nanti data akan muncul pada tabel pemesanan dikonfirmasi. Apabila saya tidak menyetujui, maka nanti data akan masuk ke tabel pemesanan ditolak. Saya akan melakukan fitur yang ditolak. Ayo kita coba. Maka data
muncul pada pesanan ditolak. Ya, tadi saya mendapat laporan dari pemilik kosan bahwa pemilik kosan tersebut salah untuk melakukan verifikasi terhadap pesanan yang masuk yang seharusnya diterima tetapi oleh si pemilik kosan tersebut ditolak. Maka saya sebagai admin akan melakukan perubahan verifikasi yang telah dilakukan. Dan selain saya akan melakukan perubahan terhadap verifikasi tersebut, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam halaman super admin. Ya, yang pertama itu terdapat halaman dashboard atau halaman indeks atau halaman awal setelah kita melakukan login terhadap sistem. Di halaman dashboard ini sama seperti halaman pemilik kosan, yaitu terdapat pemberitahuan seperti jumlah kosannya berapa, jumlah pesanannya berapa yang masuk, dan jumlah kosan yang belum lunas, dan kosan yang sudah lunas. Dan terdapat tabel data kosan yang berisi nama kosan, jumlah kamar yang tersedia, atau jumlah kamar keseluruhan, dan sisa kamar yang tersedia. Dan selain halaman utama atau halaman indeks ini, terdapat halaman-halaman lain, yaitu halaman user yang sudah saya bagi tiga menjadi customer, pemilik kosan, dan super admin. Dan kemudian terdapat halaman data kosan, halaman pesanan, dan halaman keuangan. Dan yang terakhir itu halaman laporan. Ya, perbedaan antara halaman data kosan, pesanan, keuangan antara pemilik kosan dengan super admin yaitu di halaman data kosan, pesanan, dan keuangan yang dimiliki pemilik kosan, yaitu hanya menampilkan data-data yang terhubung dengan pemilik kosan tersebut atau yang terkait dengan pemilik kosan tersebut. Sedangkan di halaman super admin, halaman data kosan, pesanan, dan keuangan menampilkan seluruh informasi dari sistem ini. Ya, kemudian saya akan menjelaskan halaman user. Di halaman user ini terdapat 3 user yaitu customer, pemilik kosan, dan super admin. Kenapa saya pisah? Karena agar data dari user tidak tercampur-campur dan agar terlihat lebih rapi di bagian tabelnya. Di dalam ketiga halaman user ini, yaitu customer, pemilik kosan, dan super admin, isi dari halaman tersebut sama, yaitu berupa formulir dan tabel data user. Tetapi terdapat perbedaan di halaman pemilik kosan. Kenapa terdapat perbedaan? Yaitu perbedaan terdapat di verifikasi data pemilik kosan. Kenapa harus ada verifikasi sih? Bukannya kalau misalnya kita daftar langsung daftar aja. Karena di dalam sistem ini, pemilik kosan dapat mendaftarkan dirinya melalui halaman customer, maka harus ada yang namanya verifikasi data pemilik kosan untuk menghindari agar tidak ada yang namanya pemalsuan identitas. Dan verifikasi ini yaitu dilakukan untuk melakukan cross-check terhadap pemilik kosan. Apakah benar beliau yang mendaftarkan dirinya ke dalam sistem sebagai pemilik kosan benar memiliki kosan atau tidak. Kemudian masuk ke halaman data kosan. Di halaman data kosan ini terdapat form untuk menginput data kosan yang akan membantu pemilik kosan apabila tidak dapat melakukan pengisian data kosan atau input data kosan. Kemudian terdapat juga tabel data kosan yang berisikan seluruh data kosan yang terdapat dalam sistem. Kemudian selain dari tabel data kosan terdapat tabel verifikasi data kosan. Kenapa harus ada tabel data verifikasi data kosan? Yaitu agar saya sebagai admin itu dapat melakukan pengecekan apakah benar di alamat yang diisikan dan foto yang diisikan itu merupakan data yang valid atau tidak. Apabila valid, maka akan dilakukan verifikasi, dan apabila tidak valid, maka akan langsung ditolak. Kemudian masuk ke halaman pesanan. Di halaman pesanan terdapat 4 tabel, yaitu yang pertama itu seluruh data pesanan yang masuk, yang kedua itu tabel konfirmasi data pesanan yang masuk atau yang baru saja masuk, yang ketiga itu tabel pesanan diterima, dan yang terakhir itu tabel pesanan ditolak. Pesanan dengan atas nama Agus Jumantono dengan nama kosan itu kontrakan Ibu Haryati menjadi diterima, yang statusnya sekarang itu ditolak, maka kita akan melakukan verifikasi. Verifikasinya itu terdapat di dalam tabel pemesanan ditolak. Nah, karena kita akan menerimanya, maka kita akan mengklik tombol yang berwarna hijau dan bergambar centang. Setelah kita mengklik tombol hijau tersebut, maka akan muncul alert berupa Anda yakin menerima pesanan. Karena kita yakin untuk menerima pesanan, maka klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK, maka akan muncul alert berupa pesanan dikonfirmasi. Kita klik OK lagi, dan di sini status sudah berubah dari awalnya ditolak menjadi diterima. Ya, sekarang adalah halaman keuangan. Di halaman keuangan ini seperti halaman pesanan, yaitu terdapat 4 tabel. Yaitu tabel pertama, seluruh data keuangan yang masuk. Yang kedua itu tabel konfirmasi keuangan. Yang ketiga itu keuangan dikonfirmasi. Dan keempat itu ditolak. Ya sekarang di halaman laporan. Di halaman laporan ini
yaitu berisikan semua laporan yang ada pada sistem Wikos ini. Di halaman laporan ini terdapat laporan user, laporan tata kosan, laporan pemesanan, dan laporan keuangan yang berfungsi untuk memudahkan admin ini melihat arus data yang ada atau melihat laporan-laporan dari seluruh data yang terdapat di dalam sistem. Setelah kita melakukan pemesanan, kita harus melakukan transaksi atau pembayaran. Di dalam subsistem transaksi ini terdapat dapatkan bukti pembayaran jika kita sudah melakukan pembayaran. Kemudian ada nama konsumer yang diisi dengan nama kita sendiri yang ingin membayar, kemudian email, kemudian pesanan kita. Kemudian ada tanggal transfer. Tanggal transfer ini harus diisi dengan tanggal kita kapan transfer. Kemudian ada nilai transfer, ini menyesuaikan. Kemudian kita unggah bukti pembayaran, baru kita konfirmasi. Tinggal nunggu admin. Selanjutnya yaitu terdapat fitur pembayaran. Pada fitur pembayaran terdapat 3 tabel, yaitu konfirmasi tabel keuangan terkonfirmasi, dan tabel keuangan ditolak. Pada konfirmasi tabel keuangan, pada tabel ini terdapat data customer yang telah melakukan transaksi pembayaran. Pada tabel keuangan terkonfirmasi terdapat data customer yang datanya diterima bukti pembayarannya oleh pemilik. Tabel keuangan ditolak apabila data pembayaran dari customer tidak diterima oleh pemilik. Setelah customer berhasil melakukan transaksi pembayaran, maka di bagian pemilik admin akan muncul data pada konfirmasi tabel keuangan. Apabila pemilik kosan menyetujui atas masuknya data pembayaran, maka akan muncul data pada tabel keuangan terkonfirmasi. Dan selanjutnya pada bagian customer, di bagian transaksi akan mendapatkan bukti pembayaran yang telah diterima. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.